Pada awal Januari 2024, seorang wanita bernama Ayu mencoba melakukan penipuan dengan mencuri kartu ATM, buku tabungan, dan KTP milik korban. Ia kemudian mendatangi bank untuk mengganti nomor PIN ATM dengan berpura-pura sebagai korban. Meskipun wajahnya tidak sepenuhnya mirip dengan foto di KTP, petugas bank sempat terkecoh dan membantu proses penggantian PIN. Ayu berhasil menarik uang sebesar 32 juta rupiah dari rekening tersebut. Namun, tindakan Ayu yang tidak memahami prosedur perbankan secara menyeluruh menjadi bumerang. Dengan rasa percaya diri, ia kembali ke bank keesokan harinya untuk mencoba menarik lebih banyak uang. Tetapi petugas mulai curiga karena perilakunya yang tidak konsisten dan pengetahuan yang dangkal tentang data pribadi si korban. Kecurigaan ini memicu penyelidikan lebih lanjut yang akhirnya mengungkap identitas asli Ayu dan membongkar upaya penipuannya. Kasus ini menunjukkan bagaimana seseorang yang merasa cukup pintar untuk melakukan kejahatan sebenarnya terjebak dalam efek Dunning-Kruger, yaitu kepercayaan diri yang berlebihan tanpa diimbangi dengan pengetahuan yang memadai. Ayu mengira bahwa dengan memiliki dokumen identitas korban, ia bisa dengan mudah mengakses data dan menguras rekening bank. Namun kurangnya pemahaman tentang prosedur keamanan dan verifikasi identitas di bank membuat rencananya mudah terungkap. Efek Dunning-Kruger dalam kasus ini terlihat dari bagaimana Ayu meremehkan kompleksitas sistem perbankan dan overestimasi terhadap kemampuannya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa petugas bank dilatih untuk mendeteksi penipuan dan bahwa ada banyak lapisan keamanan yang harus dilewati untuk mengakses dana secara ilegal. Dari kejadian ini, kita dapat belajar bahwa kepercayaan diri yang tidak didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang benar dapat membawa seseorang ke dalam masalah serius. Efek Dunning-Kruger pertama kali dijelaskan oleh dua psikolog dari Cornell University, David Dunning dan Justin Kruger, lewat penelitian mereka pada tahun 1999. Dalam eksperimennya, mereka menemukan bahwa peserta dengan kemampuan paling rendah dalam tata bahasa, logika, dan humor justru secara konsisten melebih-lebihkan kemampuan mereka. Mereka tidak hanya keliru, tetapi tidak sadar bahwa mereka keliru. Dan inilah yang membuat efek ini berbahaya, ketidaktahuan yang dibungkus dengan kepercayaan diri tinggi. Kalau dilihat lebih luas, efek ini ternyata lumayan umum. Sebuah studi dari University College London tahun 2018 menunjukkan kalau 65% orang yang kemampuan literasi keuangannya ada di level paling bawah justru ngerasa mereka lebih paham dari rata-rata. Di dunia kerja juga sama, banyak karyawan yang nggak sadar batas kemampuannya tapi malah ngerasa paling layak dapat promosi. Dan mungkin yang paling nyata kita lihat sekarang adalah di dunia media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter jadi ladang subur efek ini berkembang. Setiap orang bahas berbicara tentang apapun tanpa perlu cek fakta dan tanpa dasar. Opini mentah bisa kelihatan kayak fakta. Komentar kosong bisa viral hanya karena percaya diri dengan kemasan dan tampilan yang menarik. Tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi, efek ini juga bisa menimpa kita sendiri tanpa sadar. Ketika kita menolak masukan karena merasa sudah tahu, ketika kita berhenti belajar karena merasa sudah cukup pintar. Padahal, seperti kata filosofi klasik, orang bijak tahu dirinya bodoh. Orang bodoh yakin dirinya bijak. Efek Dunning-Kruger bekerja diam-diam. Semakin sedikit pengetahuan seseorang, semakin besar rasa percaya dirinya. Ini bukan sekedar pendapat, tapi sudah dibuktikan lewat riset. Justin Kruger dan David Dunning dari Cornell University menemukan bahwa orang-orang dengan kemampuan rendah dalam suatu bidang tidak hanya membuat kesalahan, tapi juga gagal mengenali kesalahan tersebut. Ini seperti seseorang yang main gitar baru 2 minggu, tapi sudah berani mengomentari tekniknya John Mayer. Di dunia nyata, kita melihat ini jelas ketika pandemi melanda beberapa tahun yang lalu. Banyak orang yang bukan dokter, bukan peneliti, bahkan tidak paham dasar biologi, tiba-tiba jadi pakar kesehatan di media sosial. Mereka bicara soal vaksin, imun, sampai teori konspirasi seakan-akan lebih tahu dari WHO. Padahal informasi yang salah bisa memicu ketakutan massal. Contoh lain yang cukup mencolok bisa dilihat di dunia trading. Banyak pemula yang baru belajar 2-3 hari langsung merasa jadi ahli. Buka akun, lihat grafik, lalu pasang posisi besar karena yakin naik. Ketika untung, mereka merasa jenius. Ketika rugi, mereka salahkan sistem. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya bangkrut bukan karena pasar, tapi karena kepercayaan diri yang tidak sejalan dengan kemampuan. Yang ironis, mereka yang benar-benar ahli seringkali justru ragu untuk terlalu vokal. Mereka tahu bahwa semakin dalam sebuah ilmu, semakin besar ketidaktahuan yang disadari. Dan mungkin itu alasan kenapa orang bijak terlihat lebih kalem. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka sadar bahwa bicara tanpa dasar itu sama saja seperti menabur racun pakai kata-kata. Efek Dunning-Kruger ini berbahaya karena bisa bikin orang berhenti belajar, merasa cukup, dan mulai nyalahin orang lain saat
saat salah. Bayangkan seorang manajer yang sebenarnya belum cukup pengalaman, tapi merasa paling benar. Setiap kritik dianggap serangan, setiap saran dianggap remeh. Keputusan penting diambil tanpa pertimbangan matang karena dia pikir sudah tahu semuanya. Akhirnya, bukan cuma proyek yang gagal, kepercayaan tim pun ikut hancur. Dan di dunia kesehatan, kita juga pernah melihat contohnya ketika informasi hoaks soal pengobatan alternatif menyebar lebih cepat daripada data resmi. Banyak orang yang akhirnya memilih jalan pintas yang justru memperburuk kondisi. Efek Dunning-Kruger menciptakan ilusi kepintaran, dan itu cukup kuat untuk membungkam suara para ahli. Masyarakat jadi percaya pada suara yang paling kencang, bukan yang paling benar. Studi dari Nature tahun 2020 menunjukkan bahwa misinformasi yang dibawa oleh individu penuh percaya diri tapi minim kompetensi menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi dari sumber resmi. Alasannya sederhana, kepercayaan diri itu menular, dan ketika dibarengi dengan kebodohan, hasilnya bisa sangat merusak. Dalam jangka panjang, ini bisa melahirkan generasi yang merasa pintar tapi malas belajar. Langkah pertama buat keluar dari jerat efek Dunning-Kruger adalah sadar kalau kita nggak tahu segalanya. Dan itu bukan kelemahan, justru itu kekuatan. Orang yang sadar dirinya belum tahu, biasanya justru lebih terbuka untuk belajar. Orang-orang yang paling banyak tahu biasanya justru yang paling sering bilang saya belum tahu, karena makin dalam menggali ilmu, makin sadar juga seberapa luas hal yang belum disentuh. Jangan hanya cari informasi yang setuju sama pikiran kita. Itu namanya confirmation bias. Misal, kita merasa jago di satu bidang, lalu cuma nonton atau baca hal-hal yang mendukung kepercayaan diri kita. Ya wajar kalau lama-lama jadi overconfidence. Coba sekali-kali dengarkan pendapat orang yang lebih ahli atau bahkan yang berbeda, tantang pemikiran kita sendiri. Belajarlah juga dari orang-orang yang lebih berpengalaman, bukan untuk meniru semuanya, tapi untuk mengambil esensinya. Karena semakin banyak kita tahu, semakin sadar kita bahwa pengetahuan itu sangat luas, dan kesadaran ini adalah pelindung terbaik dari rasa sok tahu yang membutakan. Kita hidup di era di mana opini sering terdengar lebih keras daripada fakta, di mana percaya diri kadang lebih cepat viral daripada kompetensi. Dan di tengah keramaian suara itu, efek Dunning-Kruger bisa tumbuh diam-diam dalam ruang komentar, di meja rapat, bahkan di cermin. Tapi bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan untuk salah. Justru, kesalahan adalah tanda bahwa kita sedang bergerak. Yang perlu kita latih adalah keberanian untuk mengakui keterbatasan dan kerendahan hati untuk terus belajar. Kita semua, tanpa kecuali, pernah berada di fase merasa lebih pintar dari kenyataannya. Namun, bukan itu yang menentukan arah hidup kita. Yang menentukan adalah bagaimana kita merespon setelah sadar, apakah kita menutup diri atau justru membuka pintu untuk bertumbuh. Jadi, sebelum merasa paling tahu, tarik napas sejenak, dengarkan lebih banyak, tanyakan pada diri sendiri, apa yang belum gua tahu? Karena seringkali ketidaktahuan terbesar bukanlah tidak tahu, tapi merasa tidak mungkin salah. Jaga pikiran tetap terbuka, jangan buru-buru menghakimi, termasuk pada diri sendiri. Karena dibalik sikap ingin terlihat pintar, mungkin sebenarnya kita cuma sedang takut terlihat kurang. Dan justru saat kita berani terlihat belum sempurna, disitulah proses menjadi lebih baik bisa benar-benar dimulai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.